Acara ini didukung oleh Halo mama semua di rumah, saya dengan Mama Ambar Pramita dari Apel Ungu Baking Center. Kalau Apel Ungu Baking Center memang kami mengkhususkan untuk tempat kursus sebenarnya. Kami punya moto yang beda dengan yang lain, yaitu baking itu mudah, baking itu murah. Saya sudah membuat 2 resep andalan keluarga saya, yaitu kupat tahu Solo ala Pak Gomloh, juga puding tahu karamel. Kupat tahu Pak Gomloh ini beda dengan kupat tahu yang lain. Pertama, karena dia banyak rempahnya, jadi lebih segar dan kaya akan rasa. Kemudian bedanya lagi dengan kupat tahu yang lain, kupat tahu Solo ini ada proteinnya. Jadi selain dari tahu, ini juga pakai telur dadar yang masih panas. Jadi pada saat dimakan memang ada sensasi yang beda dan rasanya jadi lebih nikmat. Puding tahu karamel. Orang biasanya kalau tahu, taunya hanya untuk masakan, tapi nggak pernah tahu dibuat kue. Jadi kami buat puding tahu yang ini bisa dimakan sebagai kue. Dan yang paling penting ini bisa juga dimakan anak-anak. Untuk anak-anak yang nggak doyan makan, puding tahu karamel ini menjadi solusinya. Kenapa? Karena dia rasanya enak dan anak-anak pasti suka. Halo mama semua di rumah, gimana kabarnya? Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan mama semua dalam keadaan sehat. Jumpa kembali di Dapur Mama dengan saya, Mama Ambar. Hari ini saya akan share 2 resep andalan keluarga saya, yaitu tahu kupat Solo ala Pak Gomloh dan puding tahu karamel. Yuk kita langsung buat aja. Untuk kupat tahu Solo ala Pak Gomloh ini, bahan-bahan yang butuhkan cabai merah keriting, kemudian cabai rawit merah, lalu bawang putih, kemudian 3 butir kemiri, 3 iris tipis lengkuas, kemudian lada hitam bubuk, ketumbar bubuk, kecap manis, gula merah, asam jawa, 1 sendok makan garam, 2 sendok makan gula pasir, kaldu jamur, kemudian 1 sendok makan cuka masak. Untuk membuatnya, pertama-tama kita akan buat dulu kuahnya. Jadi untuk bumbu halus, kita haluskan cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang putih, kemudian 3 butir kemiri. Kita beri sedikit air. Kemudian kita haluskan. Ini bisa dihaluskan dengan chopper, dengan blender, atau kalau nggak ada bisa juga dengan ulekan. Oke, ini sudah halus. Sekarang kita buat kuahnya. Pertama, kita masukkan 1 liter air. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita masak dengan api sedang. Kemudian kita masukkan lengkuas. Kita masukkan daun jeruk, kemudian kita gunakan gula merah
tapi kita sisir halus dulu supaya bisa cepat cair. Kalau pakai gula pasir saja nggak dapat rasa legitnya. Jadi gula merah ini fungsinya juga membuat legit masakan. Oke, ini sudah disisir gula merahnya. Kita kemudian masukkan ke dalam kuah tadi. Oke, kemudian kita masukkan lada hitam bubuk. Ini yang digunakan adalah lada hitam karena ini lebih tajam dibandingkan lada putih. Kemudian kita masukkan ketumbar bubuk. Kita ambil 1 sendok teh. Kita masukkan garam, agak banyak, kita masukkannya kira-kira 1 sendok teh munjung. Kemudian kita masukkan gula pasir dan kaldu jamur. Jadi rasa dari kuah ini manis, asam, pedas, campur-campur dan rasanya enak sekali. Membuat lebih legit kita gunakan kecap manis. Kalau nggak pakai kecap manis, gula merahnya harus ditambah, kira-kira tambah 25 gram lagi. Kemudian terakhir untuk membuat kuah ini tambah segar, ini kita gunakan cuka. Terakhir kita masukkan asam jawa. Kita masukkan 3 buah saja, kemudian diamkan sampai mendidih. Kupat tahu Pak Gombloh ini beda dengan kupat tahu yang lain. Pertama karena dia banyak rempahnya, ada asam jawa dan juga cuka masak. Jadi memang beda dengan yang lain. Kenapa? Karena kuahnya ini jadi lebih segar dan kaya akan rasa. Kemudian bedanya lagi dengan kupat tahu yang lain, kupat tahu Solo ini ada proteinnya. Jadi selain dari tahu, ini juga pakai telur dadar yang masih panas. Jadi pada saat dimakan memang ada sensasi yang beda dan rasanya jadi lebih nikmat. Oke, ini sudah mendidih. Kita bisa koreksi rasa dulu sebelum kita matikan apinya. Oke, tadi kuahnya udah jadi. Sekarang untuk isiannya, salah satunya adalah tahu. Kita gunakan di sini tahu kuning atau tahu Bandung. Tapi sebelumnya kita goreng dulu. Kita panaskan dulu minyaknya. Kemudian sambil menunggu minyaknya panas, kita iris-iris dulu tahunya. Kita irisnya seperti ini, kira-kira memanjang. Tahu kita bagi menjadi 6 bagian. Pakai tahu putih bisa, tapi tahu Bandung atau tahu kuning biasanya lebih enak dibandingkan tahu putih, karena tahu kuning itu sudah ada bumbunya. Kalau tahu coklat itu dia karena sudah digoreng, jadi nanti bumbunya nggak meresap sempurna. Jadi lebih baik pakainya, kalau nggak mau tahu kuning bisa digantinya tahu putih. Tapi sebaiknya tahu putihnya udah dibumbuin dulu atau diungkep dulu. Jadi rasanya lebih enak. Oke, ini sekarang minyaknya sudah panas. Sekarang kita mulai goreng tahunya. Kita goreng hanya sampai kecoklatan saja. Jadi supaya tahu nggak terlalu kering. Tahu yang baik atau tahu yang bagus, itu pertama bisa kita lihat dari teksturnya. Kita bisa pegang, jadi kalau teksturnya itu terlalu kenyal, sebaiknya jangan dipilih. Artinya dia mengandung formalin, jadi kita pilih tahu yang memang lembut. Begitu kita pegang, dia lembut, kemudian dia mudah basi, itu kita malah pilih. Artinya tahu itu masih baik, gitu, nggak mengandung formalin. Kemudian dari warna, kita pilih warna yang memang dia adalah warna asli dari kunyit. Jadi si tahu kuning ini dia sudah direndam dulu dengan air kunyit dan sudah dibumbui. Oke, ini sudah matang, udah siap kita angkat. Jadi kita goreng tahunya itu sampai warnanya kira-kira kuning keemasan ya. Kenapa? Supaya dia tetap terasa lembutnya pada saat dimakan. Selanjutnya kita akan membuat telur dadarnya. Kita siapkan 2 butir telur.
kita tambahkan sedikit garam, kira-kira setengah sendok teh. Kemudian lada hitam bubuk. Dan kaldu jamur. Lalu kita aduk hingga rata. Oke, ini sudah tercampur rata. Kemudian kita nyalakan apinya. Api sedang aja supaya bisa merata semua dan telur bisa matang sempurna. Oke, ini sudah panas apinya. Kita masukkan telur yang sudah dikocok tadi. Kita biarkan sampai dia membentuk bulatan. Jadi sengaja memang supaya bentuknya bulat karena nanti ditata di piring saji. Bagian bawahnya udah terlihat coklat ya. Ini kita balik. Oke, ini sudah matang. Apinya kita matikan, kemudian kita angkat. Oke, ini adalah semua bahan yang dibutuhkan untuk kupat tahu Solo ala Pak Gombloh. Sekarang kita siapkan untuk isiannya. Salah satunya adalah kol. Kita iris dulu kolnya tipis-tipis. Oke, kolnya sudah kita iris semua. Sekarang kita potong ketimun. Ketimun ini hanya kita bagi dua aja. Kita kemudian iris tipis. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita potong daun seledri. Daun seledri kita iris tipis. Ini untuk taburan di atas tahu kupatnya. Oke, semua isian sudah siap. Sekarang kita mulai siapkan di piring saji. Kita ambil dulu ketupatnya. Kemudian kita iris. Ya, kita letakkan langsung di atas piring saji. Oke, ketupatnya sudah kita potong-potong di atas piring saji. Kemudian kita tambahkan yang lain. Ini telur yang sudah direbus. Kemudian kita tambahkan kol yang sudah diiris tipis tadi. Kita tambahkan lagi toge. Kemudian tahu yang sudah digoreng. Kemudian kita tambahkan ketimun yang sudah diiris halus. Kita beri taburan kacang. Kemudian kita tuang dengan kuah yang tadi sudah kita buat. Memang kebetulan keluarga saya dari Solo asalnya, jadi memang kupat tahu Solo ini paling pas di lidah. Tapi selain itu ternyata kalau kita tanya ke beberapa teman atau keluarga,
yang asalnya dari daerah lain, kupat tahu Solo ini memang paling juara. Terakhir kita beri taburan daun seledri yang sudah kita iris tadi. Kemudian kita bisa tambahkan kerupuk. Tahu kupat Solo ala Pak Gombloh sudah jadi dan siap untuk dihidangkan. Oke, Mama di rumah, resep kita yang pertama sudah selesai. Tahu kupat Solo ala Pak Gombloh. Selamat mencoba. Kita lanjut ke resep berikutnya, yaitu puding tahu karamel.